Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya ya, anak-anak ya. Jadi video ini saya buat untuk mempermudah kalian dalam memahami apa yang sudah saya jelaskan dan mengembangkan tentunya pemahaman kalian. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir sejarah. Nah, ini akan kita bahas ya. Itu cara berpikir sejarah, secara garis besar itu ada dua yang akan kita bahas, berpikir secara sinkronis dan diakronis. Dan untuk guna sejarah mungkin nanti saya akan jelaskan di materi berikutnya. Jadi saya di sini sudah menyiapkan dua ya. Yang pertama adalah materi pembelajaran yang akan kita gunakan, serta satu lagi adalah LKPD. Nah, jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk materi pembelajaran, di sini saya sudah membuat. Pertama, materinya adalah pengertian cara berpikir sinkronis dan diakronis ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya bahwa sinkronis itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dalam satu kurun waktu tertentu secara mendalam tanpa membandingkan dengan periode waktu yang lain. Jadi fokus pada satu titik waktu. Lalu kemudian untuk diakronis adalah mempelajari peristiwa sejarah dari waktu ke waktu secara berkesinambungan, menekankan pada perubahan dan perkembangan. Nah, ini ya terkait materinya, nanti mungkin kalian bisa baca-baca lagi lebih dalam. Lalu kemudian di sini saya ingin mengintegrasikan ya cara berpikir sinkronis dan diakronis ke dalam satu buah teks deskripsi ya. Jadi nanti saya akan meminta kalian untuk menjelaskan peristiwa sejarah berdasarkan teks deskripsi ya, menggunakan cara berpikir sinkronis dan diakronis. Jadi hubungannya di sini bisa dikaitkan adalah secara sinkronis, teks deskripsi itu menggambarkan keadaan pada satu masa. Contohnya adalah misalnya kehidupan pengrajin logam di India kuno pada abad keempat sebelum Masehi. Jadi fokus kepada satu waktu atau satu masa. Sedangkan teks deskripsi diakronis ini menggambarkan perubahan dan perkembangan objek dari masa ke masa. Misalnya perkembangan teknik pembuatan logam ya. Jadi di sini dia lebih fokus kepada hal yang berkesinambungan, yaitu teknik pembuatan logam itu sendiri dari abad 4 sebelum Masehi hingga abad pertengahan. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya bedanya ya. Untuk diakronis itu adalah cara berpikir yang menekankan pada kesinambungan atau perkembangan sesuatu. Sedangkan sinkronis itu berfokus kepada hal-hal yang mengelilinginya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Lalu kemudian untuk strukturnya di sini nanti saya akan minta adalah kalian mampu mengidentifikasi objek dulu. Objek apa yang ingin kalian tulis, objek apa atau peristiwa sejarah yang ingin kalian buat dan terjemahkan ke dalam teks deskripsi. Kemudian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menggambarkan bagaimana keadaannya, terus aktivitas serta interaksi sosial yang terjadi. Gitu ya. Ini contohnya saja. Dan nanti kita akan integrasikan ke dalam peristiwa sejarah. Itu yang pentingnya nanti ya. Nah, di sini saya berikan contoh terkait teks deskripsi dengan pendekatan ganda ya. Pendekatan ganda ini maksud tentunya sinkronis dan diakronis. Nah, di sini ada teksnya pada abad keempat Masehi, para pengrajin dan seterusnya. Kemudian cara diakronis ini ya. Sejak abad keempat Masehi, teknik pengelolaan logam di India mengalami perkembangan pesat. Awalnya para pengrajin ya dan seterusnya. Kemudian di sini ada langkahnya juga. Langkah membuat teks deskripsi sejarah dengan pendekatan sinkronis diakronis ya. Yang pertama yang perlu dilakukan tentunya adalah menentukan objek dulu. Setelah itu kalian memilih perspektif di sini mau sinkronis atau diakronis ya, baru kemudian ditulis ya. Nah, nanti kalau bisa keduanya kalian kerjakan. Jadi nanti ada yang sinkronis dan ada yang diakronis. Lalu kumpulkan sumber informasi yang valid serta susun teks sesuai struktur deskripsi, gunakan bahasa detail untuk menggambarkan keadaan serta refleksikan makna sejarah dari perspektif yang dipilih. Oke, itu untuk tata caranya atau langkah-langkahnya.
Kemudian untuk LKPD integrasi di sini ada ya. Nah, jadi kalian bisa mengamati, menganalisis, mengembangkan serta merefleksi. Nah, di sini saya tuliskan juga contoh ya sebagai bahan untuk kalian menggali ide ya terkait tulisan yang ingin dibuat atau teks deskripsi yang ingin dibuat ya. Jadi di sini saya membagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu dalam dunia Islam ada 5 peristiwa di sini. Nah, kemudian dalam kejayaan Eropa ada 5 juga, dan dalam periode Republik Indonesia juga ada 5. Nah, lalu pertanyaannya kalau misalkan bukan menulis salah satu dari yang ada di sini gimana, Pak? Oke, itu diperbolehkan selama kalian mampu mengidentifikasi dan ya tadi ya, mengidentifikasi dan membedakan mana teks deskripsi yang sinkronis dan mana teks deskripsi yang diakronis. Oke. Itu saja terkait dengan materi pembelajaran. Pada video berikutnya akan Bapak jelaskan terkait dengan LKPD dan kemudian bagaimana Bapak memandang sinkronis dan diakronis nanti ya di video berikutnya. Jadi tolong ditonton, tolong disimak, dan jangan lupa di like dan subscribe ya untuk membantu Bapak membangun channel ini ya supaya nanti kedepannya bisa lebih baik. Karena ini masih banyak sekali kekurangan yang Bapak miliki. Semoga dengan bantuan dari kalian ya bisa membantu Bapak mengembangkan channel ini. Terima kasih kepada murid-murid sekalian kelas 10 SMA Muhammadiyah 2 tahun ajar 2025-2026. Bapak pamit dulu, nanti kembali lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.